Oke, shalom, selamat pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Malam pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kemurahan, kebajikan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada bersyukur buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru lagi yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat hari baru yang berkat, dengan sukacita yang melimpah yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Sungguh kami bersyukur. Kami berterima kasih kepada karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik. Engkau yang selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib budi pemerhati, lebih dari semua yang ada. Imanmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada tanya, mulia dan perkasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, kau dipuji, kagum kau sungguh indah tiada katanya, sungguh semuanya lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandingan, mulia
dan perkasa. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Oh Allah yang dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Kagum kami kagum akan Engkau Tuhan. Sebab Kau sungguh indah, Kau sungguh mulia, Kau sungguh ajaib, Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh hebat. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau yang layak dipuji, yang layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah nama-Mu, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Kami bersyukur, kami kagum akan Engkau. Engkau mempesona kami. Kau Bapa yang baik, Engkau selamanya baik. Sebab tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami percayakan seluruh hidup kami.
Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau. Kami puji, kami menyembah, meninggikan namamu, memuliakanmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Ajaib pertolonganmu bagi kami Tuhan. Tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami. Suatu kami menanti-nantikan Engkau terus. Senantiasa berharap hanya kepadamu, percaya kepadamu, memuliakanmu Tuhan. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Kau, ya Allah baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Meninggikan namamu, memuliakanmu Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Mulia, mulia namamu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Allah baik. Puji namamu, terpujilah namamu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang lain.
Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami aman di dalammu. Kami aman di dalammu. Sebab Engkau perlindungan yang teguh. Engkau kota benteng, kubu pertahanan. Engkau menara keselamatan. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber jawaban kami. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami tetap tinggal tenang di dekat-Mu. Kami aman di dalam-Mu. Sekalipun badai menerpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Meninggikan nama-Mu. Memuliakan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Selamanya. Selamanya. Engkau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Engkau yang melingkupi kami dengan kasih setia. Engkau yang menaungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau yang menjaga kami dengan kasih setia-Mu. Suatu kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ikut dengan sayap-Mu. Dengan kuasa-Mu. Sekali lagi mereka katakan lingkupiku. Lingkupiku.
dengan sakitmu, dengan kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah wajah atas semesta, atas kau melingkupi kami, Tuhan, naungi kami. Lingkupi, amin. Dengan sayang mulia namamu, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Lapangkan wajah atas semesta, ku terasa kau aku di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Dapatkan raja atas semesta, ku terasa aman, ku terasa kau aku, ku terasa kau kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu, Tuhan. Sebab Engkau yang melindungi kami, Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menaungi kami. Dengan kasih dan kuasa-Mu yang terus Kau nyatakan di sepanjang umur hidup kami. Bapa, kami bersyukur dan kami bangga punya Engkau dalam hidup kami. Dan kami percaya kami pun adalah milik umat kesayangan, milik usaha-Mu. Bapak, terima kasih pagi hari. Kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Pagi. Ya, kita sudah sampai di pasalnya yang ke-19 dari Kitab Mazmur yang kita pelajari hari-hari ini.
Judul perikop ini adalah kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ya, kalau baca sepintas mungkin kita sudah sering apa namanya mendengarnya ya, bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam ciptaannya. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata kemuliaan Tuhan juga dapat dilihat dari Tauratnya. Nah, ini apa hubungannya antara semua ciptaannya, semua karya tangannya dengan Taurat Tuhan itu eh, digambarkan, disejajarkan ya. Kita bisa melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan di situ. Nah, saya eh, apa namanya mencoba untuk apa hubungannya kira-kira ya. Setelah cari-cari, baca-baca, wajar saja ternyata ada tafsiran yang menduga bahwa sebenarnya apa perikop ini adalah dua perikop yang terpisah pada mulanya aslinya. Ada tafsiran seperti itu, ya. Tapi kan hari ini kita melihat bahwa eh, ini dijadikan satu dan kita bukan mau mencari cocokologinya, ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa pencerahan dari apa yang akan kita diskusikan pada pagi ini. Ya, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ya, ini bercerita tentang ciptaan Tuhan yang kita sudah tahu bagaimana eh, luar biasanya ya. Baru nanti di ayat yang ketujuh sampai ayat yang terakhir itu bicara tentang Taurat Tuhan. Nah, eh, bisa dibilang bahwa eh, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini yang luar biasa. Kalau kita eh, dengar-dengar atau cari di YouTube ya, ilmu tentang alam semesta, bagaimana berdecak kagumnya kita kepada ilmu pengetahuan yang menceritakan bagaimana alam semesta itu sendiri ya. Misalnya salah satunya bagaimana perbandingan bumi dengan galaksi dengan alam semesta lainnya ya. Kira-kira sederhananya saya tentu tidak ahli di situ ya. Tapi sederhananya kalau diri kita seorang manusia, tubuh kita ini kita bandingkan dengan besarnya bumi, tentu ilmu perbandingannya eh, jauh sekali ya. Jadi kita ini bukan bukan lagi titik di bumi, tapi titik pun terlalu besar bagi kita kalau kita dibandingkan dengan bumi gitu. Tapi ternyata itu pun bumi dibandingkan galaksi yang lain, dibandingkan alam semesta. Demikian juga bumi kecil sekali ternyata dibandingkan alam semesta. Jadi kalau kita ambil garis lurusnya, bumi apa manusia, seorang manusia betapa tidak ada artinya apa-apa dibandingkan luasnya dan besarnya alam semesta ini ya. Nah, itu saja membuat kita berdecak kagum kepada ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan begitu sayang sama kita, begitu peduli sama kita, padahal kita kecil sekali ya. Kita bisa dibilang tidak ada artinya apa-apa ya. Kalau kita lihat langit dan cakrawala, ya begitu luas, begitu besar, begitu luar biasanya ya. Atau mungkin yang kita sederhanakan saja, bagaimana
kita memperhatikan dan melihat ilmu tentang pergantian siang dan malam ya. Bagaimana di sana itu ada apa namanya hukum-hukum fisika yang berlaku ya, hukum-hukum matematika yang berlaku dan semuanya berjalan dengan sempurna. Tidak ada yang salah di sana. Karena kalau sedikit aja kesalahan terjadi ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada bumi ini ya. Jadi kalau kita melihat dan merenungkan ya seluruh ciptaan Tuhan itu, maka tentu sebagai orang yang percaya muncullah decak kagum di dalam diri kita betapa luar biasanya Tuhan kita itu ya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya ya. Terlepas daripada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang ateis yang mengatakan bahwa teori penciptaan itu adalah berdasarkan ledakan besar dari atom yang meledak sedemikian rupa sehingga terciptalah segala macam alam semesta dan perangkat-perangkatnya, tata surya dan lain sebagainya ya. Nah, itu bagi kita yang memiliki hati nurani mungkin tidak sepintar mereka ya. Apakah teori kebetulannya begitu besar di sana ya? Bagaimana sebuah ledakan bisa menyusun tata surya ya sedemikian rupa, beredar pada orbitnya dan lain sebagainya ya. Jadi intinya adalah eh, kita sama-sama tahu, sama-sama setuju, sama-sama percaya bahwa semua ciptaan Tuhan ya langit dan bumi ya alam semesta dikatakan di ayat ini memfokuskan kepada matahari yang luar biasa yang menyinari seluruh umat manusia ya itu sudah cukup untuk menceritakan betapa besar, betapa mulianya, betapa dahsyatnya Tuhan itu dan yang hebatnya ya dia mengasihi kita, dia mau turun dari surga untuk mencari kita dan menemukan kita, menebus kita dari semua dosa kita ya. Nah, yang berikutnya fase keduanya adalah dimulai dari ayat yang ketujuh. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula, hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Jadi setelah dari kidung pujian ini, setelah bercerita tentang dahsyatnya ciptaan Tuhan, maka kemudian dia bercerita tentang Taurat Tuhan, ya. Bagaimana kita bisa melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan lewat Tauratnya, lewat firman-Nya, lewat perkataan-perkataannya, ya. Bagaimana hubungannya ini dengan seluruh ciptaannya, ya. Nah, saya percaya bahwa sekali lagi bukan cocokologi ya, tapi kalau kita merenungkan benar-benar dahsyat, bahkan eh, apa namanya mungkin akal budi kita dengan mudah karena kita percaya dan punya hati nurani dengan mudah mengakui kemuliaan Tuhan lewat ciptaannya ya. Tapi bagaimana dengan firman-Nya ya, dengan Tauratnya, dengan perkataannya ya. Ada orang yang mengelompokkan bahwa kemuliaan Tuhan lewat ciptaannya itu secara general ya, atau dikatakan hukum yang umum, hukum yang general. Berlaku bagi semua orang maksudnya ya, berlaku bagi orang yang percaya dan berlaku juga sama bagi orang yang tidak percaya.
Sebagai contoh misalnya hukum gravitasi, semua berlaku bagi orang percaya dan orang yang tidak percaya. Ya, jangan mentang-mentang hengki orang yang percaya kemudian membuktikan bahwa Tuhan akan menopang dia kalau dia melompat dari gedung tingkat 7 ya, bahwa dia eh, tahan terhadap gaya gravitasi. Enggak ya, sama aja, sama-sama jadi bubur kalau kalau melompat dari gedung tingkat 7 ya. Berlaku bagi orang percaya dan berlaku juga bagi orang yang tidak percaya, siapapun itu. Makanya disebut hukum yang umum ya. Tetapi Taurat Tuhan hanya bisa dilihat kemuliaannya, hanya bisa dialami kebesarannya, hanya bisa dialami kemuliaannya, hanya bagi orang yang percaya dan yang melakukannya. Dia hanya melihat itu dan mengalami itu kalau dia percaya dan kalau dia tidak, kalau dia lakukan itu semua. Jadi kita hanya bisa mengalami atau melihat atau menyadari kebesaran Taurat Tuhan itu, kemuliaan Taurat Tuhan itu kalau kita percaya dan kalau kita melakukannya. Makanya dikatakan di ayat yang ke-11, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ya, jadi orang yang memegang perkataan-perkataan Tuhan, Taurat Tuhan, dia akan mendapatkan upah yang besar. Salah satunya adalah mengagumi betapa dahsyatnya Taurat Tuhan itu sebenarnya. Bahkan kalau menurut saya lebih dahsyat daripada ciptaan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena semua ciptaan Tuhan itu justru diciptakan oleh Taurat Tuhan itu sendiri. Diciptakan oleh firman-Nya, diciptakan oleh perkataan-perkataannya. Jadilah bumi, jadilah siang, jadilah terang, ya, jadilah, dan semuanya. Semuanya diciptakan oleh Taurat Tuhan. Jadi Taurat Tuhan itu sebenarnya lebih dahsyat daripada eh, ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya, daripada alam semesta ini. Jadi eh, apa namanya, dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Nah, tentunya ini hanya bisa dirasakan, hanya bisa dilihat, atau hanya bisa dialami bagi orang yang melakukannya. Ya, ketika punya masalah, tetapi tetap taat kepada firman Tuhan, tetap mengampuni misalnya karena ada konflik, ya. Nah, jiwanya menjadi segar, ya, memberikan hikmat dikatakan. Tentu hanya bisa dialami dan dirasakan hikmat itu kepada orang-orang yang percaya dan orang-orang yang melakukannya, ya, dan seterusnya ya. Jadi sekali lagi, ya, kebesaran atau kemuliaan Taurat itu hanya bisa kita alami kalau kita percaya dan kalau kita melakukannya. Jadi itulah hukum yang khusus, ya, atau hukum yang personal. Nah, lantas aplikasinya bagi kita apa dengan dari perikop ini? Nah, kita tentu eh, menemukan, yang pertama kita eh, biarlah kita menemukan kemuliaan Tuhan, ya, menemukan kebesaran Tuhan lewat setiap ciptaannya, ya, lewat ketika kita melihat ciptaannya, ya, kita bisa menemukan ada kebesaran Tuhan di sana, ya, ada apa namanya, kemuliaan Tuhan di sana, ya. Mungkin sebagai contoh kecil, kami terutama istri saya itu suka melihara dogi, ya, ada 3 ekor anjing di rumah, ya. Nah, salah satu sifat anjing ini kita tahu, ya, cukup setia, ya. Nah, ada anjing Shih Tzu kami, kemana saja, ya, kemana saja, terutama istri saya lah, ya, karena istri saya yang setiap hari memberi makan, merawat, memandikan, ya, mencari kutunya dan lain sebagainya, ya, sehingga eh, anjing ini kemanapun istri saya pergi selalu nempel, ya, selalu ini. Jadi kalau dia misalnya cabut-cabut rumput di halaman, walaupun hari yang sangat terik, istri saya sudah pakai payung dan lain sebagainya, tapi dia tetap aja ikut. Bukannya dia masuk rumah untuk mencari tempat yang dingin, tapi dia tetap ikut di samping atau di kaki istri saya. Nah, istri saya bilang, luar biasa ya kesetiaan anjing ini, ya. Dia tahu siapa yang merawat dia, dia tahu siapa yang memelihara dia. Eh, nah, kami tentu belajar dari hal yang kecil ini, ciptaannya aja, ya, bisa begitu setia, apalagi sang penciptanya, ya, tentu luar biasa kesetiaannya, ya.
dia eh, seharusnya kita bersyukur untuk itu ya. Karena apa? Karena kita belajar kesetiaan Tuhan itu justru dari kesetiaan-kesetiaan ciptaan-ciptaannya ya. Nah, dengan menemukan kemuliaan dan kebesaran Tuhan di dalam seluruh ciptaannya, setiap yang kita renungkan, biarlah itu membangkitkan rasa hormat ya kepada Tuhan di dalam hati kita, sehingga rasa hormat itu menimbulkan rasa takut yang benar kepada Tuhan, dan akhirnya dengan rasa takut yang benar itu di hadapan Tuhan, kita bisa hidup benar di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mengagumi kehebatan dari kuasa Tauratnya, kuasa firman-Nya ya, mari kita terus seperti yang berkali-kali diingatkan oleh Pak Heri ya. Mari kita meletakkan atau membangun hidup kita ini di atas dasar firman Tuhan yang memang luar biasa itu. Supaya hidup kita memiliki fondasi yang kuat. Semakin dalam, semakin kuat fondasi hidup kita yang kita alaskan di atas dasar firman Tuhan, sehingga semakin kuatlah hidup kita. Walaupun nanti banjir datang, angin datang, hidup kita tetap kuat, tidak roboh ya. Karena apa? Karena kita menyadari hanya firman Tuhanlah satu-satunya fondasi yang luar biasa yang bisa menopang seluruh kehidupan kita. Jadi teruslah bangun hidup kita ya di seluruh area, apakah itu area keuangan ya, area pernikahan, area hubungan, kesehatan mental kita ya, pekerjaan kita, semuanya semua kita bangun di atas dasar nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, karena sudah terbukti kehebatan dan kebesaran dan kemuliaan firman Tuhan itu sendiri yang luar biasa ya. Saya kira dua hal itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Heri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya setiap kita diberkati firman Tuhan dan diteguhkan melalui apa yang Pak Ramli sampaikan. Ya memang ada dua bagian yang kita belajar. Dan yang seperti Pak Ramli tadi katakan, bagian pertama yaitu secara umum, secara universal. Semua orang bisa menikmati kemuliaan Tuhan. Semua orang dapat menikmati keindahan. Bahkan seperti yang pernah saya katakan, saya paling suka nonton flora dan fauna, tentang tumbuhan, tentang binatang. Karena ketika saya melihat, saya bisa berdecak kagum. Saya sangat terpesona melihat begitu banyak aneka macam tumbuhan, jenis-jenis binatang. Wow, kalau manusia ya paling cuma hitam, kuning, sawo mateng, bentuknya tinggi, pendek, kurus, gemuk, nggak terlalu bagi saya. Tapi ketika melihat flora dan fauna yang aduh bisa ribuan bahkan jutaan spesiesnya, itu saya benar-benar terkagum. Tapi masalahnya kan seperti yang Pak Ramli bilang, itu semua orang bisa mengagumi, semua orang bisa melihat kemuliaan itu karena itu universal. Nah, tetapi pagi hari ini secara khusus seperti Pak Ramli tadi katakan, mari di dalam hidup kita, kita ini dapat melihat, menikmati kemuliaan Tuhan melalui Tauratnya. Dan kapan itu terjadi dalam hidup kita? Seperti Pak Ramli tadi katakan berulang-ulang dengan jelas. Pada saat kita berpegang teguh padanya, pada saat kita melakukannya. Dan itu khusus loh Bapak Ibu bagi kita, diberikan kepada kita. Sesuatu yang begitu mulia sudah diberikan pada kita, tapi kalau kita nggak pergunakan, terlalu sayang. Tapi masalahnya kan ada begitu banyak ternyata orang yang sudah diberi fasilitas seperti itu, tapi nggak dipakai. Tapi saya berdoa setiap kita, khususnya yang ada di Koram Deo pagi hari ini, engkau sudah mempunyai kesempatan yang tidak semua orang punya kesempatan untuk engkau mengalami kemuliaan Tuhan yang begitu besar melalui firman-Nya yang setiap hari ada bagi setiap kita. Jadi kalaupun Bapak Ibu ikut Koram Deo, ya jangan sampai terjebak ini menjadi sebuah rutinitas agamawi kita.
tapi benar-benar kita menikmati kemuliaan Tuhan. Kapan? Ketika kita berpegang pada firman, melakukan firman. Karena saya percaya orang yang berpegang pada firman dan dia taat melakukan firman, dia akan selalu terkagum-kagum dengan karya Tuhan atas hidupnya. Dia akan terkagum-kagum dengan bagaimana cara Tuhan memberikan pertolongan-pertolongannya. Bagaimana Tuhan menggenapi setiap janji-janjinya. Sehingga kita tidak hanya menjadi seperti penonton. Wow, hebat ya hidupmu ya. Luar biasa ya janji Tuhan digenapi dalam hidupmu ya. Wow, enak ya kamu ya. Enak ya kamu ya. Seperti berkali-kali saya katakan, banyak orang ngomong, enak ya jadi pendeta. Saya ngomong, ini urusannya bukan enak, nggak enak jadi pendeta. Tapi karena saya melakukan firman. Kalau memang enaknya karena alasannya jadi pendeta, kenapa nggak jadi pendeta semua Bapak Ibu? Kan sederhananya seperti itu. Tapi banyak orang bisa terkagum-kagum, ih enak banget ya Bapak ya, enak banget ya keluarga Bapak ya, enak banget ya. Nah itulah yang dimaksud seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Kapan itu terjadi? Ya waktu kita berpegang teguh dan melakukannya. Enak ya rumah Bapak ya, keluarga Bapak Ibu enak banget ya, damai ya, nggak berantem-berantem terus ya. Loh, semua orang pengen rumah tangganya nggak berantem-berantem, penuh kemuliaan Tuhan. Tapi giliran suruh melakukan firman Tuhannya nggak mau. Nah, mana mungkin Bapak Ibu? Karena memang sekali lagi ini spesial, ini khusus. Jadi mari kemuliaan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita, dan Tuhan berikan di tangan kita, bagian kita ini tinggal taat saja melakukan. Seperti berkali-kali saya katakan, kita ini sudah paling enak Bapak Ibu yang hidup di akhir zaman. Firman Tuhan sudah lengkap di tangan kita, Kejadian sampai Wahyu. Tinggal mana yang baik kita ikutin, yang tidak baik kita jadi peringatan untuk kita nggak lakukan. Dan itulah bukti kita melakukan firman, dan kita akan menikmati kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam hari-hari hidup kita. Jadi bukan cuma kita terkagum-kagum kepada ciptaan Tuhan tentang alam semesta ini. Tetapi biarlah orang yang melihat hidup kita terkagum-kagum karena kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita. Dan sekali lagi saya mau katakan, kapan itu terjadi? Waktu engkau berpegang teguh pada firman dan melakukannya. Sehingga orang akan melihat kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ketika kita praktek 4M, Bapak Ibu. Yaitu menerima firman setiap hari, merenungkannya siang dan malam, melakukannya sebagai gaya hidup, membagikannya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui Taurat Tuhan. Yang apa? Yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi terima kasih Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini, buat pencerahan bagi kita. Dan saya berdoa biarlah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan orang-orang yang mengenal Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan di dalam firman-Nya yang kita lakukan setiap hari. Karena sekali lagi, ini khusus, ini spesial, hanya bagi orang yang berpegang pada firman-Nya dan melakukan firman-Nya, maka kemuliaan Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri, Pak Dr. Ramli. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini, setiap kami bisa ada di tempat ini ya Tuhan. Dan juga kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami melihat betapa besarnya ciptaan-Mu, karya-Mu Tuhan. Kami mengagum-agumkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami terus melihat Tuhan, kalau Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang penuh kemuliaan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau Tuhan menerima setiap firman-Mu ya Tuhan. Dan kami akan melakukannya ya Bapa. Kami akan mempraktekkan di dalam kehidupan kami supaya kami hidup dengan takut akan Engkau, hidup di dalam kebenaran Engkau ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapak. Dan juga buat Pak Dr. Ramli yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan juga terus berkati. Tuhan pakai hidupnya lebih lagi Tuhan untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa juga ya Bapak. Dan juga Tuhan berkati apapun pekerjaannya ya Tuhan. Pengembalaannya di Bungo juga Tuhan berkati ya Bapak. Dan juga Tuhan kami berdoa buat istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati, Tuhan juga melindungi, Tuhan juga menyertai kehidupan setiap keluarga besarnya Pak Dr. Ramli ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini juga Tuhan terus berkati kami, baik istri kami, suami kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami. Tuhan berkati semua ya Bapak. Biarlah Tuhan terus ada di tengah-tengah keluarga besar kami ya Tuhan. Dan juga apabila pada saat kami mempraktekkan firman-Mu ya Bapa, kami percaya berkat-Mu, kemuliaan-Mu, damai sejahtera-Mu terus ada dalam keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga di pagi hari ini kami juga sepakat berdoa buat HUT Pelita yang ke-20 ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga campur tangan dalam penyelenggaraan HUT ini ya Tuhan, dari perlengkapan, konsumsi, cuaca, tempat, semuanya Tuhan memberikan yang terbaik ya Bapak. Dan juga setiap kami jemaat Pelita yang hadir Tuhan, kami juga bisa mengagumi kebesaran Tuhan, penyertaan Tuhan atas Pelita selama 20 tahun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan HUT Pelita ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami di pagi hari ini juga sepakat berdoa buat Ibu Dokter Mirianti ya Tuhan. Dan Pak Siregar yang dimana perjalanannya tugas ke Jember ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang melindungi perjalanan mereka. Itu bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Penyertaan damai sejahtera-Mu terus menyertai perjalanan tugas ke Jember hingga pulang ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Ibu Mirianti dan Pak Siregar ke bawah kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus membawa bangsa kami hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Tuhan terus berkati perekonomian kami, memberikan keamanan atas bangsa ini Tuhan. Dan juga pemerintahan yang ada ya Tuhan, dari presiden sampai ke jajaran yang terendah, Tuhan juga berkati. Biarlah roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan baik, dengan takut akan Tuhan, untuk mesejahterakan rakyat Indonesia ini ya. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan dan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Dr. Ramli. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat persekutuan kami pada pagi ini bersama-sama. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami boleh diskusikan, kami boleh sharingkan. Sekali lagi, biarlah segala hal yang telah Engkau sediakan di dalam kebesaran firman-Mu boleh kami nikmati, lewat kami percaya, nyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh melihat kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu di dalam ketaatan yang kami praktekkan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kami hidup di atas dasar kebenaran firman-Mu, mempraktekkan seluruh kebenaran firman-Mu di atas apapun aktivitas yang kami kerjakan di dalam hidup kami sehari-hari sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkaulah yang terus menyertai dan memberkati kami. Pada akhirnya, sekali lagi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, dan kami boleh menerima berkat yang daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Dan biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup